Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia. PKI tidak ada, komunis di dunia sudah ambruk, tembok Berlin sudah hancur, Yugoslavia sudah bubar, Soviet sudah bubar, Soviet sudah bubar. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada, kok nggak ada. Maju di Gubernur DKI, siapa yang usul? Gerindra. Ada cerita tentang PKI nggak? Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Mantan Panglima TNI Jenderal PART, Gatot Nurmantio, mengaku sudah mencium gelagat bangkitnya Gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI sejak 2008 lalu. Kata dia, hal itu ditandai dengan ditiadakannya sejarah tentang G30 SPKI di seluruh sekolah dan semua strata tingkatan. Bukan cuma itu, Gatot juga mengatakan kalau dia telah mendapat sejumlah informasi saat menjadi TNI terkait bangkitnya PKI gaya baru ketika itu. Sampai akhirnya Gatot memilih membungkuskan dengan proxy war. Karena ketika itu belum saatnya saya membuka kalau itu gerakan mereka. Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan juga bisa. Begitulah kata Gatot di saluran YouTube Harsu Beno Point. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia gaya baru. Ini diawali sejak (2008). Setelah saya mendapat informasi sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini, kalau saudara-saudara sekalian mengingat, dengan proxy war. Karena belum saatnya saya membuka bahwa itu adalah gerakan mereka. Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan bisa. Gatot pun mengaku prihatin saat bibit kebangkitan PKI mulai dirasakan sejak 2008. Seperti dihapusnya pelajaran sejarah tentang G30 SPKI, kata Gatot ini sangat berbahaya. Kalau yang paling junior adalah kelas 6 SD pada 2008. Sekarang mereka semuanya yang duduk di universitas tidak pernah mengenyam pelajaran sejarah tersebut. Dan terbukti pada 2017, terbukti 90% lebih generasi muda tidak percaya adanya PKI. Begitulah ujarnya. Contohnya kenapa saya tahun 2008, karena sejak tahun 2008 itulah seluruh sekolah dan strata tingkatan pelajaran sejarah tentang G30 SPKI ditiadakan. Ini suatu hal yang sangat berbahaya, karena kalau yang paling junior adalah kelas 6 SD, maka ditambah taruhlah sekarang ini, maka mereka semuanya yang duduk di universitas tidak pernah mengecam pelajaran sejarah tersebut. Sehingga pada tahun 2017, kalau kita sama-sama ingat, bahwa generasi muda 90% lebih tidak percaya adanya PKI. Gatot Nurmantio melanjutkan, dengan data-data yang ada, pada 10 Maret 2014 untuk kali pertamanya memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Tanggal 10 Maret 2014, Gatot masih menjabat Pangkostrat TNI dan saya beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Ini terus saya lakukan. Dan saat saya jadi Panglima TNI, sudah 59 universitas saya berikan kuliah umum yang fokus pada proxy war. Begitulah bebernya. Maka dengan data-data yang ada, pertama kali pada tanggal 10 Maret 2015 saya masih jabatan Pangkostrat, saya beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Dan semuanya itu terjadi setelah kurang lebih 6-7 tahun.
Pada saat saya jadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Selanjutnya, semakin nyata sekarang ini, pada saat saya menjabat, mengganti hari kelahiran Pancasila 1 Juni. 1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Maka mereka sudah investasi dulu. Jadi secara tidak langsung, hampir seluruh bangsa memperingati hari kelahiran bangsa kita tanggal 1 Juni. Dan lebih lanjut lagi dengan adanya RUU HIP. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah yang berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dalam RUU HIP diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dikatakan dasar adalah bahwa sila pertama itu yang mendasari sila kedua, 3, 4, dan 5. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin nanti Profesor Salim Said bisa mengoreksi atau lebih jelas. Kemudian diganti oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah manifesto yang disampaikan oleh Ben Aidit pada tahun 1963. Jadi, kalau Pancasila ini akan dirubah, sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya Pancasila ini. Jadi kalau Pancasila diganti berarti kita merubah negara ini. Siapa lagi kalau bukan itu adalah PKI? Yang lainnya, kejadian-kejadian yang lain-lainnya itu akan memperjelas semuanya. Bahkan sekarang pun tidak dihapus, tapi ditunda saja. Mereka bersikeras seperti itu. Dasar inilah sebenarnya yang melandasi sekaligus saya untuk bergabung bersama-sama rekan-rekan seperjuangan saya. Karena saya secara pribadi tahun 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran yang intinya isinya, demi Allah saya bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berarti sampai pensiun pun saya masih punya tanggung jawab terhadap sumpah ini. Sampai kapan? Sampai sumpah itu berganti. Sampai saya masuk liang kubur, sumpah itu berganti, bukan sumpah tapi ditanyakan apa yang kamu lakukan terhadap sumpah ini. Berdasarkan itulah saya bergabung dan bangkit bersama-sama kami untuk menjaga agar jangan sampai Pancasila diganti. Dan saya yakin peristiwa kelam tahun 65 akan berulang apabila itu diketok menjadi undang-undang. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pertumpahan darah yang terjadi. Dicopot dari Panglima, Gatot kemudian menyebut, semakin menguatkan gerakan kebangkitan PKI ini membuat dia memerintahkan jajarannya di TNI menyaksikan kembali kekejaman komunis dalam film G30S PKI. Pada saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semua, maka saya perintahkan jajaran saya semua melihat G30S PKI. Begitulah tutur Gatot. Ketika itu, kata dia, ada salah satu sahabatnya dari PDIP memperingatkan agar Gatot hentikan perintah tersebut. Sebab kalau tidak, Gatot pasti akan diganti. Tetapi, Gatot kemudian tetap berteguh hati dan terus melanjutkan perintah tersebut. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai PDIP menyampaikan, Pak Gatot hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot pasti diganti. Terima kasih. Tapi karena ini memang betul berbahaya, begitulah lanjutnya. Dan memang benar-benar saya diganti. Begitulah kata dia lagi. Bersumpah, kawal Pancasila Gatot kemudian menyebut,
Saat ini, kebangkitan PKI kian nyata, sebut saja mulai dari munculnya RUU HIP dan sejumlah kasus lain. Kata dia ini menunjukkan memang ada pihak yang benar-benar menginginkan Pancasila diganti. Dan apabila Pancasila diganti, kata Gatot, berarti ada yang menginginkan negara ini diganti. Presidium kami Gatot Nurmantio. Hal inilah yang membuat saya bergabung dengan kawan-kawan seperjuangan atau kami. Saya pada 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran. Demi Allah, saya bersumpah akan setia pada negara dan UUD 45. Sampai pensiun pun saya masih bertanggung jawab terhadap sumpah ini. Sampai kapan? Sampai sumpah itu berganti, saya masuk liang kubur. Ditanya apa yang kamu lakukan terhadap sumpah ini? Maka itu saya bangkit saat ini, agar jangan sampai Pancasila diganti. Sebab kalau tidak, tragedi kelam 1965 akan terjadi lagi kalau itu benar sampai diganti. Saya tak bisa membayangkan, begitulah katanya.